Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bilady Anggraini akan menjelaskan tentang teori Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif. Saya Vigo Geriandi akan menjelaskan teori psikososial dari Erik Erikson. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Belajar bersama Jaehyun. Hai semuanya, kali ini aku mau cerita tentang Jaehyun, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang tanpa sadar menunjukkan salah satu tahapan penting dalam teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Suatu pagi, Jaehyun sedang sarapan bersama ibunya di dapur. Hari itu suasananya santai, dan ibunya ingin iseng sedikit menguji cara berpikir Jaehyun. Ia mengambil 2 gelas yang berbentuk berbeda, satu tinggi dan ramping, satunya lagi pendek tapi lebar. Lalu di depan mata Jaehyun, ia menuangkan jus jeruk dari gelas ukur kedua gelas itu dengan takaran yang sama persis. Setelah selesai menuangnya, ibu pun bertanya, Jaehyun, menurut kamu, mana yang isinya lebih banyak? Yang ini, Bu, lebih tinggi, berarti pasti lebih banyak. Padahal jumlah jusnya sama. Di sini terlihat bahwa Jaehyun belum memahami konsep konservasi volume, yaitu kemampuan untuk mengerti bahwa jumlah suatu benda tetap sama meskipun bentuk wadahnya berubah. Menurut Jean Piaget, ini adalah ciri khas anak yang sedang berada di masa peralihan dari tahap praoperasional ke tahap operasional konkret yang biasanya terjadi pada usia 7 tahun sampai 11 tahun. Di tahap ini, anak mulai bisa berpikir logis tapi masih terbatas pada hal yang konkret dan nyata di sekitarnya. Apa itu tahap praoperasional dan tahap operasional konkret? Anak mulai bisa berpikir lewat simbol dan bahasa, tapi belum bisa berpikir logis, itu adalah tahap praoperasional. Sedangkan tahap operasional konkret, yaitu anak mulai bisa berpikir logis, tapi masih tentang hal-hal nyata atau konkret. Beberapa minggu kemudian, guru Jaehyun di sekolah mengadakan praktik sains kecil-kecilan. Anak-anak diminta menuangkan air ke dalam wadah yang berbeda. Botol, mangkuk, bahkan piring. Lewat eksperimen ini, mereka diajak untuk berdiskusi bahwa tinggi air tidak selalu menandakan isinya lebih banyak. Suatu sore, saat membantu ibunya di dapur, Jaehyun melihat ibunya memindahkan kaldu ayam dari panci ke wadah besar yang lebar. Dengan wajah ceria, Jaehyun bilang, Bu, sekarang aku tahu, walaupun kelihatan yang lebih pendek, tapi mungkin isinya tetap sama kayak waktu di gelas tinggi. Kan cuma beda bentuknya saja. Ibunya tersenyum bangga. Ia tahu Faris sedang tumbuh. Ia bukan hanya bertambah usia, tapi juga mulai berkembang dalam cara berpikir. Lewat pengalaman nyata dan bimbingan yang tepat, Jaehyun akhirnya menunjukkan ciri khas anak yang mulai masuk ke tahap operasional konkret. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa proses belajar anak bukan cuma dari buku, tapi juga dari pengalaman sehari-hari. Jadi penting banget buat orang tua dan guru memberikan kesempatan pada anak untuk mengalami, mencoba, dan berdiskusi. Karena dari situ proses berpikir mereka bisa berkembang lebih kuat. Teori psikososial Erikson. Jika kita membahas tentang psikologi, kita tak bisa lepas dari topik utama, yaitu manusia. Psikologi menggali seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Proses ini dimulai sejak dalam kandungan, berlanjut melalui tahapan kehidupan sebagai anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, dan akhirnya mencapai akhir hayat. Dalam psikologi perkembangan, manusia dipelajari dari berbagai sudut pandang, seperti fisik, kognitif, dan sosial. Para ahli di bidang ini telah merumuskan beragam teori tentang bagaimana manusia berkembang, seperti berdasarkan aspek perkembangan kognitif, sosial, moral, kepribadian, dan lain-lain. Namun, ada salah satu teori yang berpengaruh dan dianggap paling penting dalam psikologi perkembangan,
yaitu teori perkembangan psikososial. Erik Erikson. Beliau lahir pada tahun 1902 dan wafat pada tahun 1994. Ia adalah seorang psikolog dan psikoanalisis Jerman Amerika yang dikenal karena teori perkembangan psikososialnya. Teori psikososial adalah teori utama dalam psikologi perkembangan yang menjelaskan bagaimana individu berkembang secara psikologis dan sosial sepanjang hidup mereka. Jadi, mengapa teori psikososial dari Erik Erikson ini dianggap penting? Teori psikososial ini dianggap penting karena bisa membantu kita memahami tahapan perkembangan manusia, keseimbangan antara kebutuhan individu dan tuntutan sosial, serta cara mengatasi tantangan di setiap fase kehidupan. Teori ini juga bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, dan hubungan sosial, serta mendorong empati dan pertumbuhan yang sehat pada diri sendiri juga orang lain. Teori ini terdiri dari 8 tahap perkembangan yang mana masing-masing berfokus pada konflik atau tantangan kunci yang harus dilalui dan diselesaikan oleh individu sepanjang perjalanan hidupnya. Tahapan perkembangan psikososial dimulai dari masa bayi, batita, prasekolah, usia sekolah, remaja, remaja dewasa, paruh baya, hingga lanjut usia. Jadi, apa saja yang berkembang pada tahapan-tahapan ini? Untuk itu, ayo kita simak lebih lanjut. Yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Ini terjadi pada masa bayi umur 0-1 tahun. Pada masa ini, bayi mulai belajar untuk dapat mempercayai dunia di sekitarnya. Contoh kasusnya, seorang bayi yang selalu diberi makan tepat waktu, digendong saat menangis, dan diberikan perhatian penuh oleh orang tuanya, mulai mengembangkan rasa percaya bahwa dunia di sekitarnya aman. Namun sebaliknya, jika bayi sering diabaikan atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ia mungkin mengembangkan rasa ketidakpercayaan terhadap orang lain. Yang kedua, otonomi dan rasa malu serta ragu. Tahapan ini terjadi pada batita, umur 1-3 tahun. Pada masa ini, anak mulai mengembangkan kemampuan untuk mandiri. Contoh kasusnya, anak batita mulai belajar menggunakan toilet sendiri. Orang tua yang mendukung dan tidak memarahi anak ketika gagal akan membantu anak merasa percaya diri atau otonomi. Namun sebaliknya, jika anak dimarahi atau dibanding-bandingkan dengan yang lain, ia bisa merasa malu dan ragu akan kemampuannya. Yang ketiga, inisiatif dan rasa bersalah. Ini terjadi pada masa prasekolah umur 3-6 tahun. Pada masa ini, anak mulai mengembangkan rasa inisiatif dalam aktivitas sehari-hari. Contoh kasus, seorang anak kecil mencoba membuat gambar untuk ayahnya. Jika ayahnya memuji atau mendorong usaha anak tersebut, ia akan merasa percaya diri untuk terus mencoba hal baru. Namun, jika gambar tersebut dicela, anak bisa merasa bersalah dan enggan untuk mencoba lagi. Yang keempat, industri dan inferioritas. Ini terjadi pada usia sekolah umur 7-11 tahun. Di sini, anak mulai mengembangkan kemampuan untuk merasa kompeten dalam tugas-tugasnya. Contoh kasus, di sekolah, seorang anak belajar membaca dan menulis. Jika guru dan orang tua mendukung serta memuji usahanya, ia akan merasa kompeten. Namun, jika tidak ada apresiasi atau ia terus dibandingkan dengan teman-temannya, ia merasa lebih rendah diri. Yang kelima, identitas dan kebingungan peran. Ini terjadi pada masa remaja umur 12-18 tahun. Pada masa ini, remaja mulai bertanya-tanya tentang siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Contoh kasus, seorang remaja mencoba menentukan minat dan cita-citanya dengan bergabung dalam berbagai klub di sekolah, seperti seni atau olahraga. Jika ia merasa didukung dalam eksplorasi ini, ia akan membangun identitas yang kuat.
Namun, jika merasa tertekan untuk mengikuti harapan orang lain, ia bisa mengalami kebingungan identitas. Yang keenam, keintiman dan isolasi. Ini terjadi pada masa dewasa muda, umur 19 sampai 29 tahun. Pada masa ini, mereka mulai bertanya-tanya tentang bisakah mereka menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain. Contoh kasus, seorang mahasiswa yang menjalin hubungan romantis dengan seseorang dan merasa nyaman berbagi perasaan pribadi menunjukkan perkembangan keintiman. Sebaliknya, jika ia takut terbuka karena pengalaman buruk yang sebelumnya, ia mungkin merasa terisolasi. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Ini terjadi pada masa parubaya, umur 30 sampai 64 tahun. Pada masa ini, mereka mulai bertanya-tanya tentang bisakah mereka memberikan kontribusi besar pada masyarakat. Contoh kasus, seorang pria parubaya menjadi mentor bagi karyawan muda di tempat kerjanya. Ia merasa bahwa ia harus memberikan kontribusi positif kepada generasi berikutnya. Sebaliknya, jika ia merasa pekerjaannya tidak bermakna, ia bisa mengalami rasa stagnasi. Yang terakhir, integritas ego dan keputusasaan. Ini terjadi pada masa lanjut usia, umur 65 tahun ke atas. Pada masa ini, mereka mulai mempertanyakan tentang apakah hidup mereka bermakna. Contoh kasus, seorang lansia yang merasa puas dengan hidupnya dan bangga atas pencapaiannya menunjukkan integritas diri. Namun, seseorang yang menyesali banyak keputusan masa lalu dan merasa bahwa hidupnya tidak berarti mungkin mengalami keputusasaan. Jadi, bagaimana? Apakah kamu sudah bisa sedikit mengerti tentang teori perkembangan kognitif dan teori psikososial ini? Kami harap dari penjelasan ini, kamu jadi bisa sedikit mengerti tentang teori perkembangan kognitif dan teori perkembangan psikososial. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.